Bab 173. Terjadi keributan. Lelaki tua itu adalah Whitney. Kingston Jiang mengabaikannya saat di acara pelelangan, dan bersaing harga Raja Ginseng ribuan tahun dengannya. Raja Ginseng ribuan tahun berkaitan dengan konferensi medis Jiang Zhong berikutnya. Whitney ingin mengalahkan Fang Yongji untuk memenangkan gelar Dewa Tabib. Karena itu, dia perlu Raja Ginseng ribuan tahun ini. Dia menemukan keluarga Yuan, sebuah keluarga besar di Jiangbei. Keluarga Yuan adalah keluarga tertinggi kedua setelah keluarga Su di Jiangbei, juga merupakan sebuah keluarga besar. Whitney juga merupakan seorang dewa tabib, seorang penyelamat kepala keluarga Yuan. Kemarin dia pergi ke rumah keluarga Yuan, dan membahas tentang Raja Ginseng. Keluarga Yuan segera menyatakan bahwa mereka akan mendukung Whitney untuk merebut kembali Raja Ginseng. Asher Yuan, putra pertama dari tuan besar keluarga Yuan, mengikuti Whitney secara pribadi untuk datang ke rumah keluarga He, dan ditemani oleh seorang petinggi mafia. Petinggi ini bernama Nelson. Nelson sudah lama bergabung dalam mafia. Kini, dia sudah beralih ke jalan yang benar, mulai berbisnis legal, membuka security company di Jiangbei. Ratusan orang yang menemaninya semuanya berasal dari anggota security company. Whitney, Asher Yuan, dan Nelson datang kemari, membuat keluarga He tercengang. Kingston Jiang mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, kenapa orang tua ini datang kemari. Klutang pun tampak sedikit khawatir. Klutang mengenal orang ini memiliki konflik dengan Kingston Jiang pada pelelangan tadi malam. Dia juga tahu maksud dari tujuan kedatangannya saat ini. Dia meraih tangan Kingston Jiang dengan wajah khawatir, "Suamiku, ini." Kingston Jiang menghibur, "Jangan khawatir, mari kita lihat saja." Tommy He, tuan besar He, berdiri dan pergi untuk menyambutnya dengan tersenyum. "Halo semuanya, siapakah kalian?" Asher Yuan. Gavin He mengenali salah satu dari mereka. Ini adalah bos besar yang kaya raya, yang memiliki berbagai macam bisnis, meskipun belum pernah melihatnya, namun tetap mengenalnya. Aldo He pun mengenalinya, dia pun tidak menyangka bahwa bos besar ini akan datang ke tempat kecil seperti keluarga He. Ini, Nelson, bos Wushuang Security Company. Gavin He pun mengenali salah satu orang lagi. Ini, bukankah ini adalah Whitney? Whitney. Itu adalah Whitney yang dikenal sebagai Dr. Wang, keterampilan medisnya tidak kalah dari dewa tabib, dia juga merupakan seorang dewa tabib yang cukup terkenal di dunia. Satu demi satu identitas mereka dikenali oleh anggota keluarga He. Ketika Nyonya Besar He mengetahui bahwa mereka semua adalah orang-orang penting, dia pun tersenyum lebar. "Halo semua, terima kasih telah datang untuk merayakan ulang tahunku, aku merasa terhormat." Nyonya Besar He pun pergi untuk menyapa mereka. Namun, dia langsung dihadang oleh pengawal sebelum tiba di depan beberapa orang ini. Whitney berkata dengan tidak senang, "Merayakan ulang tahunmu. Hei nenek tua, tidakkah kamu terlalu meninggikan dirimu? Aku datang hari ini untuk membalas dendam." "Hah?" Nyonya Besar He tercengang. Tommy He pun bertanya dengan heran, "Dendam? Dendam apa? Apa dendam keluarga He ku denganmu?" Gavin He melangkah maju, berkata dengan senyum di wajahnya, "Dewa Tabib, Tuan Yuan, Tuan Nelson, halo, aku Gavin He, aku." Sebelum dia selesai berbicara, salah satu pengawal langsung maju menghalanginya, dan melemparkan kotoran anjing ke tubuh Gavin He. Pada saat ini, anggota keluarga He sadar bahwa orang-orang ini bukan datang untuk merayakan ulang tahun Nyonya Besar He, melainkan datang untuk mencari masalah. Hanya saja, mereka bingung, sejak kapan keluarga He menyinggung orang-orang penting ini. Whitney menunjuk Kingston Jiang dan berkata dengan dingin, "Hei bocah, cepat berlutut kemari dan akui kesalahanmu." Semua orang berbalik dan menatap Kingston Jiang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti. Kingston Jiang, si bocah yang tidak takut dengan apapun itu, yang menyinggung orang-orang penting ini. Menghadapi tatapan banyak orang, Kingston Jiang berjalan selangkah demi selangkah ke depan Whitney,
dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu ternyata, untuk apa kamu kemari? Aku sarankan lebih baik pergi sesegera mungkin, jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari sini." Sebelum Whitney dan yang lainnya mengatakan sesuatu, Jasmine He langsung berjalan ke arahnya dan memarahinya. "Dasar sampah, masalah apa lagi yang kamu buat di luar sana? Kenapa kamu menyinggung orang-orang penting ini?" katanya sambil mengangkat tangan untuk menamparnya. Kingston Jiang langsung menghindar dengan cepat. Klutang berjalan, menarik Jasmine He dan membujuknya, "Bu, ini tidak berhubungan dengan Kingston Jiang. Itu karena Whitney menginginkan Raja Ginseng, tetapi Fang Chunxin malah memberikannya kepadaku. Tidak kusangka dia sangat tidak bertoleransi." Haha. Mendengar ini, Whitney langsung tertawa terbahak-bahak. "Aku memang tidak bertoleransi, lalu kenapa? Serahkan Raja Ginseng, lalu aku akan mematahkan kedua kaki bocah ini, sedangkan kamu harus pergi bersamaku, dan tinggal bersamaku selama 3 bulan, maka masalah ini akan selesai, jika tidak." Dia mengamati setiap orang yang hadir, lalu berkata dengan dingin, "Jika tidak, keluarga He akan hancur." Asher Yuan berdiri dan berkata, "Aku bisa memastikan bahwa apa yang dikatakan Tuan Whitney adalah maksud dari perkataan keluarga Yuan. Jika kamu tidak menuruti perkataan Tuan Whitney, keluarga Yuan aku akan menjadi orang pertama yang menghancurkan keluarga He. Aku dapat menjamin bahwa keluarga He akan bangkrut dalam sehari." Nelson pun berkata, "Jika tidak menuruti perkataan Tuan Whitney, aku pun menjamin bahwa keluarga He akan susah bertahan hidup di Jiangbei. 30.000 karyawan security company aku akan datang setiap saat untuk membuat keributan di keluarga He." Mendengar ini, semua ekspresi anggota keluarga He berubah. Keluarga He tidak mungkin sanggup menyinggung orang-orang penting ini. Sampah yang tidak berguna. Nyonya besar He berseru dengan marah, "Kenapa masih diam? Cepat berlutut dan akui kesalahanmu kepada Tuan Whitney." Setelah itu, dia menunjuk Raja Ginseng yang ada di atas meja dengan tatapan hormat, "Tuan Whitney, Raja Ginseng ada di sini, ambillah jika kamu membutuhkannya. Semua ini disebabkan oleh bocah Jiang ini, tidak ada hubungannya dengan keluarga He kami." "Nenek tua, apa yang kamu lakukan?" kata Tommy He dengan tidak senang. Dia paling benci dengan orang-orang seperti ini, menindas yang baik, dan takut pada yang jahat. Dia pun tahu apa yang terjadi. Kingston Jiang benar. Itu karena Whitney tidak bertoleransi. "Tuan Whitney, Raja Ginseng ini diberikan Bai Chao Tang kepada cucuku, dan kamu malah membawa sekelompok orang kemari untuk membuat keributan di sini. Apa maksudmu?" "Aku mau lihat, di siang hari bolong, di langit yang cerah, apa yang bisa Anda lakukan terhadap keluarga He." Haha. Whitney tertawa keras, "Perkataanku adalah aturan. Hari ini, kedua kaki bocah ini harus patah, dan Klutang harus pergi bersamaku. Jika tidak, keluarga He akan hancur." Semua orang di keluarga He ketakutan terhadap ratusan penjaga keamanan ini. Mereka tidak berani berbicara. Hanya Salmon He yang berdiri, dan berkata dengan wajah tidak senang, "Apa yang ingin kalian lakukan? Aku adalah kapten detasemen polisi militer, segera tinggalkan rumah He, kalau tidak aku akan segera menelepon polisi." Sebagai seorang kapten polisi militer, Salmon He bersikap adil dan tegas. Ibunya langsung berdiri begitu dia berbicara. Ibunya menariknya ke belakang dan memarahinya, "Salmon, apa yang kamu lakukan? Ini adalah urusan Kingston Jiang dan Klutang, untuk apa kamu membelanya? Apakah kamu tahu siapa mereka itu? Ini Tuan Whitney, ini keluarga Yuan, kamu tidak akan bisa membayangkan seberapa besar kekuatan mereka. Apakah kamu ingin keluarga He jatuh dalam bahaya?" Salmon He berseru dengan marah, "Ibu." Ibunya memarahinya, "Masuk." Haha. Melihat ini, Whitney pun tertawa. Dia telah menyelidiki seluk-beluk keluarga He dengan jelas, demi lebih memastikan, dia pun pergi meminta bantuan keluarga Yuan dan Nelson. Dengan adanya dua orang ini di sini, keluarga He pasti tidak berani membela Kingston Jiang. Begitu mereka membelanya, keluarga He akan menerima pembalasan dendam dari keluarga Yuan.
Meskipun dia adalah seorang kapten polisi militer, namun itu tidak ada apa-apanya, jika keluarga Yuan maju untuk menentangnya, maka karirnya akan berakhir. Klutang, Kingston Jiang, ini adalah urusan kalian, selesaikanlah sendiri, jangan melibatkan keluarga He. Ya, urusan kalian, jangan melibatkan keluarga He. Tuan Whitney, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga He kami. Satu demi satu senior keluarga He berbicara, dan mulai memisahkan diri dari keterlibatan masalah ini. Ekspresi keluarga Tang tampak serius. Hanya ekspresi Kingston Jiang yang terlihat tenang. Yo, ramai sekali ini. Pada saat ini, sebuah suara kembali terdengar dari luar halaman rumah keluarga He. Bersambung.